Halo guys, kembali lagi sama Om Teddy, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan flashback ke film dulu, yaitu film Si Alvin. Gak usah lama-lama, mari kita ke filmnya. Di awal film diperlihatkan para tupai dan para tupaiwati yang sedang ngeplok ya guys. Yang pastinya kalian pasti sudah tahu siapa mereka. Mereka sudah terkenal di tahun 2009, yang pastinya si Alvin, Simon, dan si Theodore yang menggemaskan. Mereka sedang mengadakan acara di rumah majikannya yang bernama Dave. Si Dave pun sedang keluar rumah. Nampaknya si Alvin pun sedang merencanakan kejutan untuk ulang tahunnya si Dave. Ia pun nampak sedang menyusun beberapa properti di halaman rumahnya bersama teman kampusnya si Alvin. Lalu mereka sedikit merekam kegiatan di tempat itu. Dan ternyata pestanya sudah dimulai. Lalu mereka pun berjoget bersama seperti orang yang tidak punya utang saja, haha. Bercanda ya guys, beberapa dari mereka sangatlah antusias dalam memeriahkan pesta itu. Lalu ketika sedang meneriakkan kata Dave kepada majikannya, dan tiba-tiba si Dave pun dan berteriak. Ini sudah menjadi ciri khas dari film Si Alvin ya guys. Lalu si Dave pun marah karena si Alvin dan teman-temannya suka membuat ulah setiap malam, hingga si Dave pun harus pindah tempat tinggal tiap malam. Lalu siang pun tiba. Nampak si Alvin dan teman-temannya sedang olahraga bersama si Dave. Mereka pun sedang memainkan golf. Lalu si Dave pun berpamitan kepada si Alvin karena akan menemui seorang wanita di tempat olahraga itu. Si Alvin pun dan teman-temannya melanjutkan permainan golfnya. Lalu ketika si Simon memukul bolanya, mereka pun mengejar bola itu ke dalam terowongan. Kalau yang belum tahu siapa si Simon itu tupai yang memakai baju biru dan si Theodore yang memakai baju hijau ya gusi. Lalu ketika bolanya akan masuk ke dalam lubang golfnya, bola itu pun ada yang menahannya oleh seorang pria. Pria tersebut namanya si James. Ia pun sedikit jahil kepada si Theodore yang disangkutkan ke baling-baling yang ada dekat mereka. Lalu tak lama si Dave pun datang dengan membawa seorang wanita. Wanita itu kita sebut saja si Sam. Alangkah terkejutnya si Alvin dan teman-temannya bahwa si Sam adalah ibunya si James. Lalu si James dan para tupai itu pun bermain bersama di tempat itu. Karena si James adalah orang yang suka jahil, alhasil si Alvin dan teman-temannya terkena jahilannya. Seperti membuat aromanis memakai tubuhnya si Simon. Dan si Theodore pun dijual kepada anak-anak di situ seharga $20. Tetapi yang membuat ketawa si Theodore malah memamerkan kemampuan bernyanyinya, jadi anak tersebut membelinya. Lalu si Alvin pun meminta kepada anak itu untuk melepaskan si Theodore, karena sudah membelinya anak tersebut tidak mau melepaskannya. Lalu anak tersebut berniat menjualnya lagi kepada si Alvin seharga $40. Lalu scene pun berpindah, mereka semua pun sedang berkumpul karena si Sam seorang dokter, ia pun harus segera pergi untuk mengurus pasiennya. Lalu di sisi lain mereka pun pergi ke suatu tempat dengan membawa mobil yang lumayan baguslah, kata Oma. Tetapi ketika si Alvin keluar dari mobil ada banyak fotografer yang sedang memotret. Si Alvin mengira mereka itu sedang memotret dirinya. Ternyata fotografer itu sedang memotret Siwi yang sangat cantik. Dengan banyak gayanya Siwi itu keluar sambil menumpahkan minuman. Dan ternyata tumpahan itu mengenai si Theodore. Lalu Siwi itu segera meminta maaf kepada tupai itu. Dan nampaknya si James pun terpikat oleh Siwi itu. Sampai-sampai ia pun begitu salting dengan Siwi tersebut. Scene pun berpindah kepada si Dave dan si Sam yang sedang berkencan di sebuah restoran. Tetapi di sisi lain si Alvin dan teman-temannya sedang menunggu di apartemen. Lalu si Dave pun datang membawa paper bag. Lalu ketika si Theodore melihat isinya, ternyata isinya sebuah cincin yang begitu sangat indah. Lalu ketika datang si Dave, ia pun langsung memasukkan ke dalam paper bag itu. Si Alvin pun melihat si Dave yang sedang memasukkan paper bag itu ke dalam sebuah berangkas yang memakai kode rahasia. Si Alvin dan teman-temannya mengira bahwa si Dave akan melamar si Sam. Dan si Alvin pun membayangkan bagaimana kalau mereka tinggal serumah bersama si James. Lalu ketika si Dave sedang tidur, si Alvin pun dan teman-temannya berniat untuk mengambil cincin itu. Karena ia beda dengan tupai yang lain, ia pun sangatlah cerdik dalam beberapa hal. Lalu mereka pun berhasil membuka berangkasnya. Tetapi cincinnya tidak ada di dalam berangkasnya. Dan pagi hari pun tiba. Nampaknya di Dave dan si Sam akan berlibur keluar kota. Dia pun menitipkan si Alvin kepada si James. Ketika sedang berpamitan, si James pun berbicara menggunakan bahasa Spanyol.
Lalu ucapannya di James dibalas oleh si Simon. Karena si Simon yang paling pintar di antara para tupai. Lalu si Dev pun pergi. Lalu si Alvin pun memberitahu kepada si James bahwa si Dev akan melamar ibunya. Dan ternyata si James pun mempunyai pemikiran yang sama. Ia pun tidak mau mempunyai seorang ayah lagi karena ia trauma oleh ayahnya yang dulu karena sudah meninggalkannya. Lalu mereka pun segera mencari cincinnya itu dan ternyata cuma ada paper bag yang kosong. Lalu mereka pun memutuskan untuk menyusul si Dev dan si Sem untuk menggagalkan lamaran si Dev, tetapi ketika akan pergi mereka pun dihadang oleh tetangganya di Dev karena si Dev juga sudah menitipkan si Alvin kepada tetangganya. Lalu mereka pun membawa tupai dari hutan untuk bisa mengelabui tetangganya di Dev. Sin pun berpindah. Mereka pun sampai ke bandara. Karena mereka tidak ingin membayar lebih, si Alvin dan si Simon pun bersembunyi di dalam pakaiannya di James. Dan si Theodore menyelinap ke kandang hewan yang akan masuk pesawat. Ketika dalam pemeriksaan, tasnya si Dev pun terdapat tengkorak kecil. Ia pun menyebut itu adalah bonekanya si James kepada petugas. Lalu ketika pemeriksaan badannya, ternyata si Dev mengeluarkan cairan di dalam celananya dan mengeluarkan sedikit biji. Petugas pun mengira itu adalah ulahnya si Dev. Lalu si Dev pun dipersilahkan untuk penerbangannya. Ketika pesawat mulai terbang, si Alvin pun merasa lapar dan ia pun langsung mencari makanan di pesawat itu. Lalu ia pun bertemu polisi udara yang sangat membencinya. Lalu si Alvin menemukan sebuah ruangan VIP yang khusus untuk para tamu yang mempunyai uang lebih. Ia pun melihat begitu banyak makanan. Di sisi lain si Theodore yang sedang berbicara dengan seekor monyet. Monyet tersebut meminta kepada si Theodore untuk membuka pintu kandangnya. Karena si Theodore sangatlah baik hati. Ia pun membukakan pintunya. Tetapi monyet adalah hewan yang jahil. Ia pun malah membuka semua pintu kandang hewan yang ada di situ. Lalu berpindah kepada si Alvin yang sedang makan bersama seorang kakek-kakek. Karena ketahuan oleh pelayan, si Alvin pun dikejar oleh pelayan itu. Karena polisi udara itu sudah kesal kepada perilaku si Alvin. Lalu polisi itu berniat menangkapnya. Belum saja sempat menangkap si Alvin, hewan-hewan pun tiba-tiba muncul di kabin belakang. Sontak membuat penumpang menjadi panik. Lalu pesawat itu diturunkan di bandara terdekat. Si James dan si Alvin pun diinterogasi oleh polisi yang tadi. Ternyata yang membuat kesal kepada si Alvin, polisi itu pernah ngefans kepada si Alvin dan kawannya. Waktu itu ia sedang melamar seorang perempuan dan ia pun ditolak karena ada boneka si Alvin. Jadinya polisi itu menjadi kesal kepada si Alvin. Karena bajunya si polisi sedikit kotor. Mereka pun segera kabur dari tempat itu. Ia pun menaiki sebuah mobil yang terparkir di dekat kantor polisi. Lalu mereka pun diturunkan di sebuah pemukiman yang lumayan asri lah, kata Omah. Di sisi lain si Dev pun mencoba menghubungi si Alvin tetapi teleponnya ditutup. Lalu si Dev pun menghubungi tetangganya apakah rumahnya baik-baik saja. Lalu Sin pun berpindah kepada si James dan si Alvin yang masuk ke sebuah dugem. Ia pun naik panggung untuk menambah uang mereka. Karena mereka sudah mahir dalam bernyanyi, orang-orang di situ pun sangatlah terhibur oleh penampilannya. Tetapi tak lama datanglah polisi yang tadi, karena si Alvin sangatlah cerdik. Ia pun masuk ke dalam jenggot pria yang berbadan besar. Ia pun mengeluarkan suaranya yang membuat polisi itu memegang jenggot pria itu. Lalu terjadilah perkelahian di tempat itu. Lalu si Alvin pun dan si James masuk ke dalam mobil taksi yang ditumpangi polisi itu. Kita sebut sajalah si botak Yaguis. Karena tidak membayar, si James pun diturunkan di tengah-tengah jalan. Mereka pun terpaksa tidur di bawah pohon besar. Disitulah si Alvin dan teman-temannya mulai akrab sama di James. Lalu di siang hari mereka pun berjalan untuk menemukan pemukiman. Mereka pun di sana mengamen untuk membeli sebuah tiket bis untuk menuju bandara. Karena mereka pandai dalam bernyanyi, orang-orang di sana pun sangatlah tertarik atas hiburannya. Ketika sudah terkumpul uangnya, mereka pun segera membeli tiket bisnya. Tetapi ketika malam tiba mereka pun mampir ke tempat hiburan. Lalu datanglah si botak. Si bodak pun berhasil mengikuti si Alvin. Disitulah terjadi kejar-kejaran. Karena di situ sangatlah ramai, si botak pun kesulitan mengejar si Alvin. Sambil bernyanyi si Alvin pun sangatlah enjoy walaupun adanya si botak. Karena terbuai oleh rayuan para gadis di situ. Si botak pun malah asik berjoget.
Tetapi tak disangka si Alvin dan kawannya masuk ke dalam stasiun televisi. Lalu si Dev pun melihatnya si televisi sambil berteriak. Di sisi lain si botak baru saja terbangun di sebuah rumah bersama waria. Lalu scene pun berpindah kepada si James dan si Alvin yang menunggu di sebuah bandara menunggu kepulangan si Sam dan si Dev. Lalu mereka berdua langsung memarahi si James dan si Alvin karena mereka membuat ulah terus. Lalu si Dev pun pergi dan si Alvin membawa mobil untuk menginap di sebuah apartemen. Di sisi lain si botak tak mau putus asa, ia pun mengejarnya dengan menyewa sebuah mobil odong-odong. Lalu si Dev pun sampai di apartemennya. Dev pun langsung berpamitan untuk pergi. Berkencan bersama si Sam, lalu mereka pun membatalkan rencana mereka yang akan menghentikan lamaran di Dev, tetapi sebaliknya mereka malah mendukungnya. Ia pun berniat akan memberikan cincinnya si Dev yang ketinggalan di apartemen. Tetapi si James tidak begitu setuju kepada rencananya si Alvin, karena melihat si Theodore ketabrak oleh sebuah mobil karena menolong si James yang akan ketabrak oleh mobil, dan ia pun mau membantu rencana mereka. Di sisi lain ada si botak yang menuju ke tempatnya si Alvin, dan kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Ketika akan tertangkap, si Alvin pun sangatlah cerdik, ia pun berhasil melarikan lagi. Lalu ketika sampai di tempat si Dev dan si Sam yang sedang berkencan, si Alvin pun tidak diperbolehkan masuk karena si Alvin nekat, ia pun membuat keributan lagi demi bisa memberikan cincinnya kepada si Dev, tetapi ternyata itu adalah cincinnya temannya si Dev yang akan melamar kekasihnya. Ketika temannya si Dev sedang melamar kekasihnya, ia pun ditolak karena di dalam box cincinnya cuma ada permen. Lalu si Dev pun memarahi lagi si Alvin dan kawannya. Lalu mereka pun membuat rencana supaya temannya si Dev diterima oleh kekasihnya. Ia pun meminta bantuan kepada Tupaiwati. Di sebuah pentas bernyanyi si Alvin pun meminta maaf kepada temannya si Dev karena sudah membuat kekacauan. Lalu temannya si Dev pun diterima oleh kekasihnya. Lalu mereka pun bernyanyi bersama ratusan orang. Lalu pentas pun selesai. Si James pun dihampiri oleh Siwi cantik yang di awal film. Dia pun mengajak main bersama si James untuk lain waktu. Siang hari pun tiba. Si Dev dan para tupai pergi ke suatu tempat, yang ternyata si Dev baru saja menandatangani sebuah surat adopsi. Dari situlah si Alvin dan kawannya menjadi anak angkatnya si Dev. Mereka pun sangatlah terharu mendengar itu, karena mereka bisa memanggil ayah. Lalu tak lama mereka pun pulang ke rumahnya. Tetapi tak disangka rumahnya sudah berantakan oleh ulahnya tupai hutan yang dimasukkan oleh si Alvin. Lalu si Dev pun berteriak.